Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Sebelum menyajikan tentang uji efektivitas Jakaba pada tanaman padi sesi kedua, saya akan menampilkan testimoni tentang tanaman semangka yang dilakukan oleh saudara kita, saudara Eko di daerah Provinsi Lampung. Nah, apa saja yang dilakukan dan apa saja yang diaplikasikan selain Jakaba pada tanaman semangka? Yuk kita ikuti apa yang dilakukan oleh saudara Eko tentang aplikasi Jakaba, entah itu menggunakan kocor ataupun dispray atau di-mix dengan apapun. Untuk itu kita ikuti cerita dari saudara Eko ini, apa saja yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Jakaba pada tanaman semangka. Untuk saudara Eko dipersilahkan testimoninya disampaikan kepada sahabat-sahabat tani di sini. Silakan. Assalamualaikum buat Abah Junaidi, salam lestari hijau dari bumi Lampung. Perkenalkan, nama saya Eko. Saya adalah salah satu petani semangka pengguna Jakaba penemuan dari Abah Junaidi. Alhamdulillah sangat kita rasakan manfaatnya ya, terutama di tengah-tengah musim yang sangat mahal. Nah, ini kita untuk periode ini setelah mengenal Jakaba kita menggunakan pukim yang sangat murah, dan itu pun hampir 70% kita potong dan semuanya full dengan Jakaba, baik spray ataupun kocornya, terutama kita kuatin kocornya. Mari kita lihat penampakan semangkanya. Ini udah umur 52 hari HST. Nah, ini bah penampakannya sangat luar biasa. Review perkembangan update semangka yang per hari ini sudah umur 60 hari. Ini aturan sudah eksekusi ya, cuman kita satu masih bertahan. Alhamdulillah ini daunnya masih tampak hijau-hijau walaupun sudah umurnya ini kan. Nah, ini untuk tanaman semangka kita update perkembangannya. Sebelumnya kita review dari awal bagaimana pemakaian aplikasinya menggunakan Jakaba, terus kemudian menggunakan pupuk dasar apa saja, menggunakan pupuk kimia apa saja. Sahabat tani, ini untuk lahan 1 hektar ya, kita menggunakan sistem kuku tarung. Nah, ini keunggulan dari sistem kuku tarung yaitu menghemat lahan, dalam artian lahan sempit cuman bisa jadi banyak. Nah, untuk kapasitasnya biasanya itu kalau untuk normalnya sistem engkel 1 hektar muat hanya 3000. Nah, ini kebetulan kita sistem kuku tarung dan kita buat jarak rapat, jarak 50 cm hingga potensi muatnya itu 5000 sampai 6000. Ini tergantung ketenggaran lahan ya. Nah, itu kemudian untuk varietas ya, kita gunakan varietas bulat dan kita nggak boleh sebut namanya. Yang jelas varietas bulat ini varietas yang sudah sering kita pakai dari perusahaan ternama, dan untuk hasilnya sudah kita dari musim ke musim sudah terpercaya. Ini untuk penggunaan pupuk dasar, yaitu kita gunakan untuk per 1 hektar ini kita gunakan kohe ayam ya. Kita gunakan kohe ayam merang yang murah, karena di merang juga ada kandungan KCl-nya, itu bisa untuk membantu nanti waktu proses pembesaran buah dan penguatan buah. Untuk kohe ayamnya kita gunakan 150 karung. Terus kemudian untuk kapur dolomitnya kita gunakan 3 kintal sampai 5 kintal. Ini kita kemarin karena lahannya rusak kita kasih setengah ton ya. Untuk pH nya waktu kita awal tanam itu 4,5 dan sekarang alhamdulillah sudah mendekati normal, sudah 6,5. Nah, kemudian untuk pupuk kimianya kita gunakan pupuk yang sangat murah-murah sekali, yaitu Posca subsidi. Nah, untuk per 1 hektar kita kasih 1 kintal. Kemudian untuk SP nya atau posgronya kita kasih 1 sak.
Jadi nggak ada pupuk yang mahal-mahal, nggak ada, kita pupuk murahan itu. Kemudian setelah itu pupuk dasar, kemudian kita lakukan perotarian. Pertama pembajakan, bikin gambar, kemudian yang keduanya perotarian. Sebelum dirotari, setelah tebar pupuk dasar, kita kasih dosis sterilisasi menggunakan Jakaba. Nah, Jakaba ini ya kita masukkan Jakabanya, Jakaba plus ya. Itu ada di situ, trikonya ada, terus kemudian pengurainya ada, kita jadikan satu. Dosis sterilisasi ini bisa ekstrim ya. Kita gunakan satu tangki itu, kita kasih Jakabanya itu 2 liter sampai 3 liter untuk per satu tangkinya. Itu setelah dosis sterilisasi selesai, kemudian dilakukan rotari, terus kemudian lakukan dosis sterilisasi lagi, dosisnya sama. Nah, kemudian langsung kita langsung kita tutup mulsa itu. Nah, untuk kos biayanya ini kita rincinya sekilas gambaran saja ya. Biasanya untuk 1 hektar ini kita gunakan pupuk kimia yang kelasnya Yara. Itu kurang lebih kalau di sini harga hampir 1 juta, itu biasanya itu 6 sampai 8 kintal. Tapi untuk setelah ketemu Jakaba, kita gunakan pupuk yang sangat murah sekali, yaitu Posca, kemudian urea. Yara tetap pakai, cuman kita kasih cuman 2 sak untuk per satu hektar. Jadi kos biayanya biasanya kita dari olahan sampai akhir itu bisa menghabiskan 40 juta. Nah, karena kita sudah ketemu Jakaba, terus kemudian kita pakai pupuk murahan, itu cuman kos biayanya 12 sampai 15 juta. Itu jadi sangat meminim pembiayaan hingga sampai 60 sampai 70%. Nah, terus untuk obat-obatan inseknya, ini kita pakai insek yang sangat murah sekali, yaitu cuman Regen sama Prepaton. Biasanya kalau untuk semangka ini obat-obat seperti itu tuh nggak pakai biasanya. Biasanya pakai yang sudah kelasnya Endur, Fayigo yang harganya 200 sampai 350.000. Tapi kita gunakan obat-obat yang sangat murahan, kita mix supaya bisa menaikkan dosis dari kimianya, itu kita mix dengan Jakaba. Alhamdulillah. Terus kemudian untuk punginya pun kita gunakan pungi kimia yang sangat murah sekali, yaitu kelasnya cuma antrakol saja. Itu sangat murah sekali, dan itu 1 hektar saya nggak menghabiskan 1 kilo, nggak menghabiskan, paling kurang lebih 1/4 kilo itu. Dan biasanya itu bisa sampai 2 kilo habisnya, bahkan sampai 3 kilo. Nah, ini sangat minim biaya kalau aplikasi dengan Jakaba. Nah, kita siap sekilas info seperti itu untuk biayanya dan pupuknya seperti itu. Pupuknya pupuk Posca dari pemerintah, subsidi pun kita gunakan itu juga sesuai dosis. Kita gunakan cuma 6 kintal. Ureanya cuma kita kasih 1 sampai 2 kintal. Ini biasanya untuk teman-teman semanggi nggak berani ya pakai urea. Jadi karena sangat riskan sekali untuk daun dan untuk buahnya. Tapi alhamdulillah dengan ketemunya Jakaba, semua itu bisa teratasi. Sampai sekarang umur 60 hari kita lihat daunnya ini masih terjaga. Dan anehnya lagi, untuk buahnya ini ya biasanya umur 60 hari ini sudah sungutnya kita lihat sungutnya kita lihat. Sungut ini 60 hari biasanya udah kering, tapi ini masih hijau. Dan lihat buahnya ini gelugut ya, ini menandakan buah ini masih bisa berkembang. Biasanya kalau udah umur 50 hari ini udah seperti ini, kita colek seperti. Nah, ini sudah seperti ini tua, tapi ini masih gelugut. Ini berarti semangka ini masih bisa berkembang dan suaranya bisa kita dilihat. Nah, ini sangat penting sekali ini. Ini akibat dari aplikasi Jakaba yang kita kuatkan unsur kaliumnya. Nah, ini kalau ini sekitar 8 kiloan ini, bahkan bisa lebih, dan ini rata. Kita lihat ya untuk aplikasi untuk perkembangan semangkanya. Nah, ini daunnya masih segar sekali daunnya. Padahal ini terakhir kita spray dengan kimia itu setengah bulan yang lalu. Setelah itu kita susul dengan Jakaba.
buahnya, lihat 3 ini. Ini 3 ini kalau 5 kilo ada ini satu-satunya. Sangat luar biasa dan buahnya sangat rapat. Untuk pengaplikasian Jakaba dosis spray untuk tanaman kecil, ini dosis spray kan kita mulai spray pada umur 3 hari AST. Kita kasih spray dosis sedikit dulu 50 ml per 16 liter air. Kemudian setiap 3 hari sekali kita naikkan dosisnya 70, terus kemudian 3 hari kemudian 100, terus kemudian usia dewasa atau usia setelah memasuki 20 HST kita kasih 200 untuk dosis spraynya. Terus kemudian untuk dosis spray selanjutnya untuk masa pembuahan kita tinggikan 500 ml, 300 sampai 500 ml per tangki untuk dosis spraynya. Dan itu diulangi setiap 3 hari sekali. Terus kemudian untuk dosis kocornya kita gunakan, karena ini Jakaba kita bikin sendiri ya, jadi inilah salah satu kehebatan Jakaba. Walaupun kita kasih dosis kocor sebanyak-banyaknya, ini alhamdulillah daun serta buah akan semakin kencang untuk dosis kocor. Dosis kocor ini kita pakai drum, itu karena kita menggunakan mesin ya, ini sangat memudahkan sekali menggunakan mesin tanpa kita pakai tangki. Untuk dosis kocornya setiap 1 drum untuk usia masih kecil kita gunakan 2 liter per 200 liter air. Kemudian kalau sudah menginjak tanaman itu 25 hari HST sampai seterusnya kita naikkan dosisnya sampai up untuk masa pembuahan, pengisian buah supaya kenceng. Itu antara setelah lepas penyerbukan itu biasanya 40 hari setelah lepas penyerbukan ya, kita untuk masalah penyerbukan kita 10 hari ini baru kita genjot. Jadi 1 drum 200 liter kita sekali kocor 20 sampai 30 liter Jakaba dan 200 liter air. Itu untuk dosis kocornya setelah menginjak pengisian buah. Jadi supaya buah itu kencang, sangat kencang sekali. Nah seperti itu dosis kocornya. Dan itu kita hentikan dosis kocornya seminggu sebelum masa panen, kita hentikan. Terus kemudian kita lakukan pengocoran terus dengan air sampai 2 hari sebelum panen kita hentikan. Jadi selama selang 5 hari itu kita hentikan pengocoran nutrisinya supaya apa? Supaya nutrisi yang ada di dalam mulsa itu akan terserap maksimal semuanya oleh tanaman semangka. Seperti itu untuk dosis spraynya dan dosis kocornya. Itu bisa dimix dengan pupuk kimia. Jadi cara ngemiknya dari mulai usia kecil kita kasih dosis kocornya itu mulai usia 5 hari HST per 1 drum pupuk kimianya setengah kilo saja. Terus kemudian per 4 hari sekali kita naikkan 1 kilo untuk 500 batang. Untuk 500 batang. Kemudian kita naikkan dosisnya lagi 2 kilo per 4 hari atau 5 hari sekali. Nah nanti setelah masa pembuahan baru kita genjot untuk pupuk kimianya, Posca, Urea. Nah untuk K-nya di mana ngambilnya? Dari Jakaba, karena Jakaba ini kita buat untuk masa pembuahan. Ini kita gunakan, kita buat unsur K-nya yang paling tinggi yaitu dari buah-buahan. Nah ini untuk dosis khusus dosis pupuk kimianya setiap 500 batang kita gunakan 50 kilo pupuk kimia. Jadi
selama masa pembuahan kita pengocoran itu 5 kali. Jadi setiap 4 hari sekali kita naikkan dosisnya hingga pupuk 6 kintal itu habis untuk 1 hektar. Itu terima kasih untuk aplikasi dosis kocornya plus pupuk kimianya, pengoplosnya seperti itu. Jadi sahabat tani, mari monggo jangan ragu-ragu, gunakanlah Jakaba karena ini salah satu penemuan yang sangat luar biasa oleh putra bangsa Indonesia. Dan terima kasih terutama buat yang sangat spesial lagi buat Abah Junaidi yang sangat membantu dan yang sudah menemukan Jakaba yang bahkan sekarang sudah mendunia. Dan terima kasih juga buat Mas Jarod yang tidak segan-segan menuntun kita dengan Jakaba senglernya, Jakaba cemplang-cemplung. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita lihat review terakhir perkembangan semangkanya. Nah, ini wajar ya, sudah tua ini seperti ini wajar nih, daunnya udah wajar ini. Harusnya udah geratak, udah nggak ada daunnya seperti ini. Lahannya kayak seperti ditata loh. Ya lihat, ini padahal buah yang paling pentil nomor 2 ini harusnya sudah kering, ini harusnya ini sudah kering, cuman masih seperti ini, berarti menandakan masih muda sekali, ini masih bisa berkembang nih, kayak batu ini. Biasanya kalau pakai orang nggak seperti ini, kendor dia, ini kencang sekali ini. Sama kencang. Nah, oke sahabat tani, sekilas info review seperti itu. Semoga bermanfaat ya bagi sahabat tani yang mau sama-sama belajar menggunakan aplikasi Jakaba untuk semangka. Kita siap bertukar ilmu. Saya hanyalah orang bodoh yang selalu belajar untuk menerima masukan dari teman-teman semua. Salam hijau dari bumi Lampung Utara, khususnya Lampung. Dan salam hijau juga untuk Jakaba seluruh Indonesia dan seluruh dunia.